Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ada yang mempermainkan, ngageuh-geuikeun orang Islam itu minta petunjuk kepada Allah tapi tidak dikasih. Makanya terus minta dacan dibere ihdinas siratal dan menggis dibere mamual maca deui ieu gitu. Ya, biarlah itu orang kafir ya. Mereka tidak tahu. Ini termaktub dalam Quran surat Al-Fatihah yang Allah menetapkan wajib dibaca di dalam sholat. Sehingga tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah gitu. Satu tuh. Bagaimana kalau sedang sholat berjamaah? Imam yang baca, makmum istima. Kalau baca imam jahar kan, makmum istima mendengar dengan perhatian. Itu kewajiban makmum. Jadi jangan ikut baca. Itulah tugas. Rek ngeunaheun teu ngeunaheun bacaan imam dengekeun gitu. Ulah pakai jawab pindah. Nanti kalaupun ada kesalahan imam nanti ada aturan untuk meluruskan. Kesalahan tajwid mah teu kudulah buyah. Menimam maca ayat Quran salah tajwidna keun wae. Kalau mau meluruskan nanti setelah sholat. Tong keur sholat ngaracung ti tukang ihfa ruksak salat. Ya itu ada aturannya nanti. Satu tuh. Yang kedua, ada ungkapan hissiyah dan ma'nawiyah. Hissiyah dan ma'nawiyah. Contohlah pakaian ini hissiyah. Ya, ini hissiyah. Pakaian yang kita pakai ini. Ma'nawiyahnya adalah libasu taqwa. Ini hissiyah pakai nutup aurat, tapi pakaian ma'nawiyahnya adalah libasu taqwa. Itu ada antara hissiyah dan ma'nawiyah. Ketika kita bepergian kita harus berbekal. Itu hissiyah. Ma'nawiyahnya bekal hidup yang sebenarnya adalah takwa gitu. Nah di sini ada jalan dohir ini hissiyah yang kita lalui. Ya. Ke Cibaduyut ada jalannya. Mau ke Jakarta ada. Itu hissiyah. Kalau salah jalan tersesat kan. Nah, ma'nawiyahnya adalah jalan ke akhirat. Kalau hissiyah diserahkan, silakanlah kamu tahu. Mau jalan ke luar negeri kemana? Ini jalannya ada. Tapi ada ma'nawiyah yang manusia tidak akan tahu. Yaitu jalan menuju akhirat. Itu disebut ma'nawiyah. Nah kita minta ditunjukkan jalan itu. Bukan hissiyah tapi ma'nawiyah. Jalan menuju surga itu. Intinya di situ. Ihdinas siratal mustaqim itu. Hanya Allah yang tahu. Karena itu siapapun orangnya yang memfatwakan jalan ke surga
tapi tidak ada dalam Quran Sunnah, itu bohong. Gitu aja. Karena yang Maha tahu jalan ke surganya Allah. Yang ada dalam Quran dan Sunnah. Nah, jadi orang yang menyatakan, menunjukkan, memfatwakan jalan ke surga beda dengan Quran Sunnah, jangan dipercaya. Tahu dari mana ini? Tidak ada makhluk yang tahu jalan ke akhirat. Wahum bil akhirati hum ghafilun. Enggak ada. Hanya Allah. Nah, gitu. Makanya mintanya kepada Allah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, karena hanya Allah yang tahu jalan itu. Ada yang menjual tiket ke surga cuma 5 juta di Jawa Timur tuh. Ya, kalau benar mah orang kajian nganjuk, kajian ngajuaimah itu. Kenapa? Karena kita memang perlu. Muncul lagi di Bekasi, perempuan lagi yang menjual tiket ke surga hanya 1 juta. Berente payu, no itu mah. Tuh ini mau murah, antep pedang kayak gratis gerak. Itu kebohongan kan? Ya itu. Malah ada juga yang memfatwakan kalau ikut Habib dijamin selamat dari neraka. Apa betul begitu? Ibu percaya? Enggak. Menurut Quran bukan begitu. Nah, kita minta kepada Allah ditunjukkan jalannya. Lalu Allah tunjukkan. Setelah ditunjukkan kita menerima atau tidak? Nah, di sini. Ihdinas siratal mustaqim, lalu Allah tunjukkan ini jalan yang lurus itu. As-siratul mustaqim. Setelah Allah tunjukkan ternyata tidak mau menelusurinya. Malah ada yang buat jalan-jalan lain. Nah, begitu. Yang mana as-siratul mustaqim, jalan yang lurus itu? Sudah kembali Quran dan gitu. Kan dalam Quran sendiri diterangkan, ini jalanku yang lurus. Nah, anehnya minta tiap hari, ketika ditunjukkan malah tidak mau. Malah seringkali menuduh agama anyar kalau menjelaskan yang sebenarnya. Ya, agama anyar cenah eta mah. Begini Bu, saya pernah menyampaikan, duluan mana pohon dengan benalu? Kade duluan benalu. Parasit ngadagoan pohon tumbuh, masa begitu? Duluan pohon baru benalu. Jadi yang baru itu adalah benalu. Tapi aneh tibalik, kalau menjelaskan yang murni, yang sebenarnya dianggap baru, padahal yang baru itu benalu kan. Nah, kalau kita minta dituduhkan pada Allah, Allah sudah tunjukkan inilah. Inna hadza sirati mustaqima. Dan Quran dinyatakan dalam hadis wa as-siratul mustaqim. Ringkasnya Allah turunkan as-siratul mustaqim, Quran dan Sunnah. Kita minta, mau bagaimana sikap kita? Setelah kita minta lalu Allah turunkan, mau diterima atau tidak? Terima. Iya. Jangan cari lagi jalan lain, kan sudah minta. Nah gitu. Ya, satu. Dalam Quran surat Al-Isra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Siapa yang dapat petunjuk adalah kebaikan untuk dia. Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Yang sesat ialah kerugian untuknya. Nah, kita minta, kita Allah beri, tinggal sikap kita mau menerima atau tidak. Nah, begitu. Dalam Quran surat Muhammad ada wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min indika qalu lil ladina utul ilma
Mada qala anifa. Ulaika alladziina taba'allahu ala qulubihim wa taba'u ahwa'ahum. Walladzina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Jadi petunjuk sudah Allah turunkan. Nyatanya Quran dan Sunnah. Tapi ternyata sikap manusia itu berbeda. Seperti dikutip dalam Quran surat Muhammad ini. Dan di antara mereka ada orang-orang yang mendengarkan perkataanmu. Sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang telah diberi ilmu, pengetahuan, yang dimaksud sahabat Nabi, apakah yang dikatakan tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mata hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsunya. Itu. Jadi yang mendengarkan saja tidak sama. Ya. Malahan dalam hadis Al-Bukhari diterangkan petunjuk dari Allah dan ilmu bagaikan air hujan. Untuk semua air hujan mapan kersarare apek tah. Sakumaha dapatnya ya terserah wadah yang disediakan. Kalau kita menyiapkan wadahna ember menangna saemereun. Wadahna rantang entah wadahna gelas, kayak gelas nu leutiknya ya, sakitu. Tapi kalau wadahnya nangkum, nah gitu. Quran, hidayah dari Allah, ilmu Allah turunkan bagaikan air hujan. Berapa yang kamu dapatkan terserah wadah yang disiapkan. Nah gitu. Aya nu nyadekeun wadahna teh leutik gitu. Ya. Karena itu siapkan wadahnya untuk menerima itu. Ada juga orang-orang yang ikut bersama Nabi mendengarkan bacaan Quran. Tapi tidak ada niat untuk mendengarkan. Tidak ada niat untuk talab ilmu. Kapaksa we ngilu ngariung teh. Makanya setelah selesai keluar dia tanya kepada sahabatnya, apa sih yang diomongkan oleh dia, oleh Nabi gitu. Mada qala anifa. Karena masuknya tidak ada niat untuk talab ilmu, tidak ada niat untuk mendapat petunjuk. Ya, begitulah. Allah tutup hati mereka. Itu. Mendengar, melihat tapi tidak mendapat petunjuk. Pendengaran dan penglihatan adalah alat untuk mendapatkan hidayah. Alat untuk mendapatkan hidayah. Karena itu dianggap tidak berguna pendengaran dan penglihatan ketika menolak hidayah. Begitu. Ya, itu alat melalui pendengaran dan penglihatan. Ketika Rasulullah menghadapi pimpinan Quraisy, kafir Quraisy, beliau berharap kalau pemimpinnya masuk Islam ya gampang ke bawahnya ikut. Ya wajar tuh pikiran manusiawi itu. Padahal tidak mutlak begitu, hidayah terserah Allah. Datanglah Ibnu Umi Maktum yang tunanetra. Ternyata Rasul berpaling. Bermuka masam berpaling karena merasa terganggu sedang menghadapi para pimpinan Quraisy dengan hadirnya Ibnu Umi Maktum. Nah, Rasul langsung ditegur, turun surat Abasa karena hidayah bukan saja untuk yang melihat, yang buta pun berhak mendapatkan. Sementara Ibnu Umi Maktum itu benar-benar mau mendapatkan hidayah. Kenyataannya iya. Abu Jahal dan teman-temannya tidak mau menerima walaupun mendengar, walaupun melihat. Tapi Ibnu Umi Maktum melalui pendengaran ia menerima hidayah. Nah begitu.
Sampai terangkat kehormatannya, Ibnu Ummi Maktum pernah dipercaya memimpin Madinah. Ketika Rasul dan para sahabat berangkat ke medan perang, Madinah diserahkan ke Ibnu Ummi, padahal dia tunanetra jadi pemimpin gitu. Di urang mah purum saeutik riweuh atuh. Buktinya juga. Karena memimpin itu kan bukan dengan mata dohir, tapi dengan mata, gitu. Dengan mata batinnya, begitu. Sehingga Rasul berhasil mengangkat beliau, kejujuran luar biasa. Beliau menjadi muadzin Rasulullah untuk adzan subuh. Adzan awal oleh Bilal, adzan subuh Ibnu Ummi. Hebatnya dulu yang tunanetra adzan nu beuntak wae percayaeun. Itu ya di zaman Rasul nu tunanetra adzan nu beuntak wae percayaeun. Ayeuna tibalik nu beuntak adzan nu lolong wae teu percayaeun. Nih saya punya santri tunanetra itu biasa dari itu Biataguna ke sana. Jam 10-an lah bawa keliling-keliling jalan-jalan. Aya nu adzan kadenge jorugah ringgeuh we. Nah caranya adzan wae kieu teh nu tunanetra. Nu tunanetra. Nah caranya adzan nu kieu maranehna ngarobrol. Na mobil teh. Hari pek teh nyawe di kuburan paingan. Ya, begitu. Jadi zaman Rasul itu yang tunanetra adzan nu beuntak percaya. Ayeuna nu beuntak adzan nu tunanetra wae. Dari mana wae itu. Nah, begitu. Ya. Mereka mendengar tapi hati yang tertutup. Akhirnya Abu Jahal mati dalam kekafiran. Abu Lahab mati dalam kekafiran. Nah, lalu di antara orang-orang itu para sahabat, mereka benar-benar mendengarkan karena ingin mendapat hidayah. Dalam Quran surat Muhammad itu, waladina tadau zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah yang telah atau orang-orang yang telah Allah beri petunjuk, Allah tambah petunjuk begitu. Makanya minta tiap hari. Itu di surat Muhammad itu. Orang-orang yang mendapat petunjuk Allah, ya, mendapat petunjuk Allah menambah petunjuk kepada mereka. Jadi terus tiap hari bertambah petunjuknya. Jadahum huda. Nah, apa yang dimaksud bertambah petunjuknya itu? Ya, saya terjemah saja ini dari tafsir Al-Qurtubi ya. Supaya memudahkan membaca sajalah. Itu kan kalau aslinya tidak pakai harokah. Ya. Sudah saya terjemah saja. Terpercaya pek tinggal di dia. Dalam tafsir Al-Qurtubi terangkan di situ, menurut para ulama ahli tafsir, yang dimaksud Allah menambah petunjuk kepada mereka adalah satu, tambah ilmu. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim itu. Allah kabulkan. Allah menambah ilmu. Zadahum ilman. Ilmu yang mana? Nah, kita mulai sekarang. Ada ilmu yang lahir dari akal manusia, itu mah perkiraan, bukan kepastian. Kalau ilmu yang lahir dari akal manusia, yang pasti adalah yang dari Allah yang Maha Tahu kan. Sepinter-pinternya manusia tidak akan bisa memastikan apa yang akan terjadi besok.
apalagi urusan akhirat. Ya, itu saya pernah ngobrol dengan ahli geologi itu ya. Saya pernah ngobrol, Bapak Dolim, nah kita ngajak, anger Ustad ieu geus ngaeureuyan, naon maksud Ustad? Bapak ieu pan Bapak teh ahli geologi, kuduna pisa bulaneun deui di Garut rek gempa bejaan. Ngaraparinah heula. Kan mah aya korban jiwanya. Cuma jawabna teh can aya Ustaz jelemana nu bisa nangtukeun poe naon terjadi gempa nggak ada. Tong boros sampai bisa mieueun deui ge karek perkiraan. Nah itu. Apalagi urusan akhirat. Nah karena itu tambah ilmu yang mana urusan ilmu duniawi silahkan. Tapi kalau urusan agama hanya mengikuti akal manusia itu hanya perkiraan. Maknya agama dikira-kira, masa Tuhan dikira-kira, masa cara ibadah dikira-kira, masa akhirat dikira-kira. Nah, iyat tabi'una ila donna wa ina donna la yugni minal haqqi syai'a. Selain Allah tidak ada yang tahu. Mereka hanya mengikuti perkiraan. Sedangkan perkiraan tidak cukup untuk jadi pegangan kebenaran. Nah begitu. Jadi yang dimaksud zadahum ilma itu adalah ilmu yang dari Allah Quran dan apa bedanya? Kalau ilmu dari Allah mah yakin, kalau ilmu yang lain dari manusia zon, perkiraan gitu. Nah, makanya ada nasihat jangan duduk bersama ulama. Ulama ya mengungkapkannya ulama, jangan dipotong. Ulama, nah, itu salah. Ya, ulama. Kalau dipotong ula itu orai, ular. Main air. Jadi macanya ulama berarti orai cai. Iya, kan sekarang sudah muncul orai-orai cai wungkul. Orai bedul wungkul itu sekarang. Iya kan sampai berani mengatakan saya bisa SMS-an dengan Allah atau orai bedul itu. Tidak sah sholat kalau tidak pakai kopiah merah putih. Aduh, orai bedul wungkul ini sudah barijil ini. Ya. Nah, jangan duduk dengan ulama kecuali ulama yang bisa memindahkan dari ragu kepada yakin. Tuh. Ini yang mesti. Jangan duduk bersama ulama kecuali dengan ulama yang memindahkan minasyak ilal yakin, dari ragu-ragu kepada yakin, dari perkiraan kepada dalil, gitu aja lah. Masa Tuhan diperkirakan, masa cara ibadah diperkirakan, masa akhirat dikira-kira. Nah karena itu dalil lah yang pasti. Pindah dari perkiraan kepada kepastian karena dalil dari Allah. Satu itu yang ilmu itu. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami, maksudnya tambah ilmu dari engkau ini. Ilmu yang pasti benar. Kalau dari manusia perkiraan. Iya. Tong boro nang tukun akhirat. Ya, untuk besok saja kita tidak bisa memastikan. Dan nyaho mah dagangna moal payu da moal dagangna gitu. Ya. Hari nyaho mereka tabrak beca da moal initna ge. Hari nyaho mereka ragrag apa moal jadi tumpak kapalnya. Karena tidak tahu. Jangankan akhirat, esok saja tidak tahu. Makanya geus daftar ngilu ka Panganaran. Peutingna nyeun leupeut jeung kasreng. Hari subuh nyeri beuteung. Dan nyahorek nyeri beuteung mah moal daftar gitu. Ya itulah manusia sehari saja enggak tahu. Apalagi urusan akhirat itu. Ya. Satu tuh. Yang dimaksud jadahum ilman tambah ilmu yang dari Allah Quran dan Sunnah yang memindahkan dari ragu kepada yakin. Itu
Minasyak ilal yakin. Makanya jangan sembarangan duduk dengan siapa, ustadz, ulama, jangan. Justru malah yang rusak itu dari yakin pindah kepada syak, kepada keraguan, ikut ajengan kiai yang tidak jelas alasan dalilnya. Nah begitu, satu tuh. Jadi ihdinas siratal mustaqim itu kita minta kepada Allah supaya tambah ilmu yang pasti benar, yaitu yang dari Allah, satu tak. Lalu ikhtiar kita, usaha kita kan sudah oleh Allah. Nih ilmunya dalam Quran dan Sunnah dibaca ente Quran. Ongko minta, ya. Tapi dah ibu-ibu mah Arabik pisan, eta mushaf Quran beuteuh we di mah. Engkau minta, Allah sudah turunkan nih Quran, dibaca enggak? Kalau baca sunnah mungkin ada riwayat lah, biar nanti ahlinya. Tapi yang Quran we, nu gampang sararea. Kalau meneliti hadis kan masih berat ya, apalagi memisahkan sahih, doi, palsu. Ini aja dulu Quran. Engkau minta apa eta? Gitulah bahasa orang. Dibaca tara, kan ada tanggung jawab nanti. Diminta tanggung jawab di akhirat. Pasal patus alun. Makanya sering saya sampaikan evaluasi. Karena wajib ini baca Quran itu wajib. Iqra'ul Quran fi buyutikum. Baca Quran di rumah kamu. Jangan sampai rumah kamu dijadikan seperti kuburan. Sepi dari bacaan. Kada tibalik kare di imah sepi di kuburan rame. Tibalik itu. Ya, nih. Ya tuh Bu, 24 jam masa tidak sempat setengah jam baca Quran. Kan diminta tanggung jawab. Engkau minta. Ya. Tapi dah usah cenah teu nyaho maksudna baca we lah, bacalah. Nah ibu maca ayat surga suka naik semangat beramal soleh tuh kan biasa we kan bahera. Maca ayat neraka suka jadi siun, jadi menahan diri biasa we kan baheula bacalah. Ya. Anehnya kalau sinetron ibu tahu itu bohong. Kan tahu itu bohong. Ya. Tapi nepi ka ngilu sedih. Ngilu cerik sidik bohong. Tapi nah sampai ikut sedih, ikut nangis. Ya. Bari teu wawuh jeung pemainna ge. Pemainna mah menang duit gede, da halus mainna. Mobil mewah, imah mewah. Hari urang nu ngilu ceurik, beas teu boga. Laibun. Saya tidak melarang, tapi Allah sudah mengingatkan. Laibun walahun. Jangan sampai meninggalkan yang penting. Saya tidak melarang, silahkan. Nah begitu. Jangan sampai meninggalkan yang penting. Dan ini yang kita minta kepada Allah. Tiap hari itu. Kenapa setelah diberikan malah diabaikan. Nanti ada tanggung jawab tuh. Iya. Kayak di akhirat ditanya, ibu maca Quran tuh, mencek ibu teh henteu, paling cek malaikat teh naon wae itu gawe teh acek. Tapi kata sempat baca Quran, kacida itu. Ini yang kita minta. Nah, kemudian bukan sekedar tahsin silahkan, tetapi lebih utama adalah kita coba menggali makna yang terkandung dalam ayat itu. Itu yang jadi pegangan kita. Itu. Makanya saya mendorong pada para dai mubalik, cobalah. Tidak usah muluk-muluk ayat yang jauh ini, digali. Nah, sekarang mau menjelang Ramadan di situ. Ini kesempatan. Ya. Untuk menggali makna supaya jadi pegangan. Ini contoh saja. Dzalikal kitabu kan? Ini kitab Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil
petunjuk bagi yang nu mana nu taqwa teh alladzina yu'minuna bil ghaib, yang mana yang diterangkan oleh Quran gitu kan, petunjuk ini. Tapi kenapa selalu percaya ada ustadz menerangkan urusan gaib bari beda jeung Quran sunnah? Kenapa sih? Bukankah ini tanggung jawabnya besar? Tah, iya. Tidak ada keraguan. Petunjuk lilmut nu mana nu yu'minuna bil gaib, nu mana cek Quran pan gitu. Nah jadi liar itu. Nah ini petunjuk dari mana ini nantinya? Begitu Pak. Digali lagi lah. Begitu ya. Supaya jangan terjerumus ke dalam khurafat. Nggak ada dalam Islam itu istilah nyurup, itu adanya dari agama Hindu, nggak ada. Bohong itu. Itu mah ada beban pikiran. Tapi tidak ada tempat untuk curhat, akhirnya menjadi beban. Apex tenis itu tuluy ngagerebeg lamun tanagana kuat, lamun teu kuat tanagana pingsan gitu. Makanya dikasihlah nu sengit-sengit yeuna ya, ku kayu putih teu wae, ku uang bodas cobaan teu, ku tai kotok ngariweuhkeun pisan. Gitu. Tapi ada cerita itu ibu-ibu pingsan geus ku minyak sengit anggar ku kayu putih teu, ku duit balamar jaudan we dasar awewe kena duit mah. Nah itu lah. Yu'minuna bil ghaib bukan yaqiluna. Sekarang urusan gaib direkayasa kayak mah bener itu Pak. Sebatas dalil sudah. Nah begitu. Ya. Biasanya kalau diskusi bab jin saya itu yang diutus. Saya pernah sebelum diskusi antum mau menang diskusi jeung anak. Ah cenah antum tahayul ana make Quran sok. Itu Pak. Itu katayul mah beres lah. Nah begitu. Engkau kita minta setelah ditunjukkan malah kemana wae atuh. Anak yang itu kulupnya mendek pajarkeun disunatan ku jin. Asup ka jero imah kosong hareeng ku jin. Cek jin teh ka aing we nu. Kan manusia teh tahu hukum, ada asas praduga tak bersalah. Kumaha lamun jin ngadu ka pengadilan? Wadul, udah gitu. Menurut Quran, sunnah, jin tidak diberi kewenangan mengganggu fisik, udah beres. Aduh ya tuh. Mana catatan satu sok aya? Jelema nu maot dicekek jin mana? Dongeng enggak ada. Kan tidak diberi kewenangan itu. Hanya yuwaswisu. Iya gitu, mending tuturkan Quran beres ya. Quran sunnah. Nah, jadi yu'minuna bil ghaib teh ghaib menurut al-hiji. Kaituna wa yuqimuna sholata. Salat yang mana? Yang diterangkan Quran kan dalikal kitab. Ketika ada salat beda dengan Quran, ini salat dari mana ini? Karena yang dimaksud ini. Paham ya? Wa yuqimuna sholata, salat yang mana? Ya ini dalikal, itu yang ditunjukkan oleh Allah. Makanya minta ihdinas siratal mustaqim. Salatna wae beda jeung contohna we kumaha tuh. Nanti era gitu. Rasok mikir saeutik atuh. Ibu-ibu mikir atuh. Karena duit we. Nah gitu kan. Kita minta. Lalu Allah tunjukkan ini. Salat. Ketika salat beda dengan salat yang ini, engkau minta ihdinas siratal mustaqim. Gimana ini? Nah inilah kita kembali gali lagi lah. Kurang balikeun deui lebar. Contoh saja, ada yang mengangkat tangan takbir Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, ada yang sekali Allahu Akbar.
Nu mana? Yang dicontohkan Rasul yang mana? Nah gitu ya tuh. Teu bisa aku mah kuring we atuh engko minta ditunjukkan tapi waktu salat kumaha kuring. Aya deui anu alasanna teh da ieu mah geus biasa kieu epek atuh. Da cek ustad ge kieu epek lah. Cek ulama kieu epek pertanyaannya. Kalau kita mati kembali ke ulama atau ke Allah? Kumaha tong jawabna? Oh, itu. Kalau kita mati kembali pada pemimpin atau pada Allah? Kalau kita beramal nuturkeun pemimpin gimana ini? Apakah kita mati kembali ke ulama? Tidak, kepada Allah. Nah, begitu. Jadi menurut contoh Rasul gini kan? Hadwa man ibaihi, hadwa puru'a. Ya, gitu lah. Ini ujung telinga, ya. Allahu Akbar. Tong dicoba. Ada jelema geus teu nyaho ceuli di mana mah teu kudu salat. Kemudian meletakkan ala sadrihi teh anu di dieu nu dihanap anu ka dieu. Kita kembali lagi. Quran menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, ikuti kalau mau petunjuk itu ongko minta hari dituduhkeun geura teu daek narima ongko minta tapi mawa karep sorangan. Bapak puntennya dupi jalan ke Pangalengan ke Palimana ka itu cenah ini ka belah ditu bapak eta mah sadeh ke Pangalengan mah aing we kada nanyakeun atuh teh kumaha itu kenyataan begitu ya ongko nanyakeun geus dituduhkeun mah kuring aduh nah inilah kembali ini ihdina siratal mustaqim itu yang pertama adalah zadahum ilman, Allah tambah ilmu yang dimaksud adalah Quran dan nah di situ kita gali baca ini Ramadan. Ibu sudah mengalami Ramadan berapa puluh kali ya? Ada yang 50, ada yang 40, setahun sekalinya. Lamun sa Ramadan setahun sekali apa sa surat berarti bisa berata. Aya 50 surat apa? Wah, ya kan ibu teh 50 kali. 50 Ramadan. Sekali Ramadan setahun. Apa sa surat hiji we ieu sa surat hiji. Sa surat tina sekali Ramadan sa surat we setahun. Ngalaman 50 kali berarti sabaraha hari ayeuna? Cik atuh ibu minimal 15 surat atulah. Iya, Isya 2 surat, sunat pada Isya 2 surat, tahajud 11 tuh, 15. Nu apa nganti lu? Kembali lagi lah. Makanya digali nih. Nanti bisa melalui qiraah, kedua tadarus, 3 tadabur, 4 tilawah. Ibu harus dapat dari Quran apa petunjuk itu yang dimaksud ilmu itu. Nah di sini bulan Ramadan kesempatan lah ya. Jadi yang pertama tambah petunjuk adalah tambah ilmu. Yang kedua kalau saya sampaikan secara ringkas, tambah ilmu, tambah sesuai amal. Tuh. Zadahum wifqan itu. Saya tidak kutip di sini. Kalau tambah ilmu berarti tambah sesuai amal. Pamannya ilmu wudu. Setelah kita pelajari sesuai wudu. Ilmu sholat dan memperbaiki amal itu tidak hanya sebentar, bisa jadi sepanjang hidup. Dan Allah mencintai orang-orang yang mau memperbaiki amal. Tidak sekaligus enggak. Geningan cara sujud Nabi teh kieu, urang teh geuning salah,
tinggalkan yang salah, itu aja. Malah dalam Quran diterangkan Allah tidak akan menyanyiakan orang yang mau beberes. Inna la nudhi'u ajral muslihin. Dan memperbaiki amal itu tidak sekaligus, bisa jadi tiap hari. Makanya belajar, tahu oh ini salah, bukan begini cara sholat Nabi, tinggalkan yang tidak sesuai, ambil itu. Itu yang kedua, makna Allah tambah adalah tambah sesuai amal, tambah sesuai, tambah ilmu, tambah sesuai, begitu. Ya ketiga, tambah hidayah itu. Tadi kan tambah ilmu, tambah sesuai amal. Yang ketiga Allah tambah hidayah itu tambah tajam penglihatan batin. Nah di sini. Kalau sering baca Quran nanti batin itu bisa melihat itu. Dengan kebiasaan itu. Kalau ada yang memberi fatwa, bukan ini. Nah batin itu sudah mulai. Ada kekuatan di situ. Maka jeung matwakeun umroh dan haji ke Eropa. Kita sudah punya persiapan, nah ini bukan. Ada yang ngomongnya bagus itu banyak. Yang kata-katanya menarik tapi hati kita ini bukan. Nah, ini sudah dilatih. Ketajaman penglihatan batin, basiroh. Jadi Allah beri cahaya basiroh. Nah itu yang dimaksud bertambah petunjuknya. Itu yang sekarang perlu sekali. Karena fatwa melalui YouTube itu sekarang sudah sampai di rumah macam-macam. Ada yang seperti benar. Nah ini yang harus kita waspadai. Yang jelas salah ya udahlah, kita bisa menolak. Tapi ada yang seperti benar, syibhul haq. Makanya ini harus tajam ini, basiroh ini harus tajam. Ini dengan ketajaman batin ini, yaitu biasa baca Quran, biasa membaca Quran sunnah. Nah itu muncul ketajaman ini, begitu ya. Tahu syibhul haq seperti benar. Pakai Quran, pakai hadis, tapi bukan itu yang dimaksud. Nah, sebagai contoh saya sering sampaikan, ada yang sholatnya mengangkat tangannya 3 kali, Allah nggak jadi kan? Allah nggak jadi lagi. Allah, nah dipirikeun gitu Pak. Orangnya bagus, akhlaknya bagus. Waktu ditanya kenapa anda takbir sampai 3 kali, maca hadis tuh. Hadisnya tingkatannya paling tinggi, muttafaq alaih. Anta budallah karena kata rohu fa'ilam takun taro fa'inahu yaroka. Bagi yang awam nih bagaimana ini? Makai hadis tuh alasannya. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Nyatanya kamu tidak melihat Allah, Allah maha melihat. Jadi kalau kita sholat mesti terbayang tuh Allah di hadapan. Ini dalil tuh. Padahal lain gitu lain. Tapi untuk awam seperti benar kan. Pertama harus terbayang Allah ada di hadapan. Tongboro Allah nu maha gaib, nu gaib wae mah kabayangkeun. Betul lain ge gaib bisa kabayangkeun mah tuh. Ya awadul gitu ari make ieu mah ngabayangkeun jin wae salah meh ning dina bayangan teh cawig-wig kotor ti mana gitu masa yang gaib bisa dibayangkeun nya wadul makanya lawannya ku wadul deui waktu diskusi kok yang saya lihat mah bersih kasep gagah karesepna mih kocok saya tak ngamek tadi. Anda tahu dari mana? Jika anda ngaco-ngaco yang bareng. Saya enggak bisa dibayangkan. Apalagi yang maha gaib itu kekeliruannya. Satu tuh. Ya sekarang kan banyak tuh di YouTube, di TikTok tuh. Gambaran mengenai juri segala macam bohong. Ya.
Yang kedua, saya tanya, apa Nabi begitu mencontohkannya? Takbiratul ihram sampai 3 kali mengangkat. Cicing, rek mana deui balik atuh. Ini kan rujukan. Tapi pakai dalil tuh. Ada yang sholat asar 4 rakaat ka 4 arah. Di masjid mun di leuweung mah leuheung. Waktu ditanya, maca Quran. Ayeuna mah tuwallu fasamma wajhullah. Rek kumaha ieu nu awam ieu. Nasibnya munculnya dajjal yang menyampaikan Quran hadis seperti benar. Tuh. Mata kudu ngaji gitu tuh. Sorangan bisa sampai wae tuh kawas bisa. Coba mun dibere dalil nu tadi gimana tuh? Ya. Nah itulah si bulak namanya. Salah eta mitohakeun moyan teungeul ku abi tarangna. Nah ari maneh pajarkeun teh bela bapak kakolot tuh nya. Abdi teh teu ridho boga kolot dieunteupan laleur. Otak laleur kitu mah tuh mah dibabuk we ku abdi teh. Mitoha ngagoler laleur hiber. Lain si bulhak minggu kamari nginjam duit teh dibere. Itu si bulhak itu. Nah sekarang muncul. Dah wayahna ngahaji lah. Makanya digali nanti di bulan Ramadan itu. Ya, Quran sebagai petunjuk. Jadi yang dimaksud bertambah petunjuk adalah bertambah basiro. Tadi tambah ilmu. Kedua tambah sesuai amal. Itulah ringkasnya. Yang ketiga tambah tajamnya penglihatan batin. Ya, tidak usah tidak gampang dibodohi walaupun kelihatannya seperti benar. Yang selanjutnya adalah bertambah yakin pada Quran Sunnah. Matak pageuh mah bisa dilesotkeun deui moal. Karena bertambah ilmu yang dimaksud bertambah tasdiknya pada Quran. Benar nih. Sunnah benar, udah pageuh we di dinya. Kajian diolok ku duit moal, diolok ku supermi moal, diolok ku gula bodas moal, pageuh Pak. Saya itu ke daerah itu perbatasan Cianjur ke gunung Pakidulan, 4 jam perjalanan. Saya lihat di hutan tuh yang mobil aralu, saya tanya pajangan tuh mobil saha? Orang Kristen ngabagikeun sembako. Pemurtadan terus sampai ke sana. Tah urang mah pageuh moal lah gitu. Eta cenah aya nu mere sembakonya tarima mah pek wae. Ngan ulah nepi ka ngajual iman atuh. Nah gitu. Jadi tambah tasdik. Tasdik itu membenarkan pada Quran Sunnah. Tidak ada lagi keraguan. Bertambah tasdik kepada Nabi. Bertambah tasdiknya kepada Quran, makin hari makin kuat tasdik itu. Semua bisa digoda deui lah itu. Kajian ditemukan duit moal bari ngareret deui. Nabi kan ditawari harta, kamu mau jadi orang kaya tinggalkan dakwah. Nih, itu ngan Nabi nolak enggak. Tapi kalau ditawarkan ke saya mah luka. Paling saya jawab ke bade ngemut. Tuluy ngobrol kanu di imah aya nu nawaran duit 3 miliar tapi eureun ngaji. Paling cek nu di imah mending artos. Kacape-cape ngaji tuh. Awewe teh kana duit wah. Nah gitu. Ya, tambah tasdik. Teguh, ya, tidak ada lagi yang benar ini. Nah, moal kagoda insyaallah. Kemudian yang dimaksud tambah hidayah di situ adalah tambahnya sarhu sodri, berlapang dada, teruwet, narima putusan Allah, diperintahkan saum meneruwet yang kudu puasa jeung naon enggak, siap. Diperintah salat siap, diatur babari siap, udah gitu.
Karena kan sekarang babaris nih yang rungsing deh ya. Kenapa dibedakan? Karena Syarhus Sadi yakin dari Allah itu yang baik dan benar. Dari Allah disitulah ada anugerah dan rahmat. Iya, saya terima itu. Walaupun tidak sesuai dengan hawa. Iya. Seperti para sahabat, putusan dari Allah berangkat perang. Datengeunah atuh perang teh. Tapi mereka berangkat karena sudah siap menerima lapang dada. Itu karek dipenta iuran miliweuh. Di Perisipa lawan iuran napako tuh. Ya. Kalau napako pasti ada pahala. Kalau iuran belum tentu kan. Di Persisma disebutnya napako. Paling sabaraha bulan? 10.000, 20 aya ganjaran. Aya. Matak lamun teu anu nagih teh napako nyeri teh hate abdi teu ditagih. Jadi itu kebagian ganjaran. Lain dibalik ya justru sidik nagih teh justru piganyaraneun. Ayo urang kala amek. Kudu nama ibu teh ceurik. Nepi kata anu nagih napako bulanan. Atuh abdi tinggalin ganjaran. Nah gitu. Gitu henteu. Tapi da persis mah bareres wae, eta persistri bareres wae tuh. Istri saya bilang, lunas iuran. Maksudnya napako bulanan udah. Iya. Nah, dari napako itu kan dapat pahala. Matak mun teu ditagih napako kudu nyeri hate. Atuh ganjaran abdi teu meunang itu. Apa parihan nganturkeun tuh. Ya. Kemudian yang dimaksud bertambah petunjuk di situ adalah bertambah lapang dada, tenang, tentram karena iman. Jadi hidup teh biasa meniriweuh tuh. Gering cager itu resiko hidup atuh. Cenah alim gering maot we atuh. Nah, karena resiko hidup. Ringan atau berat itu resiko hidup. Ya udah gimana sih? Kan Allah yang menentukan. Dalain urang. Dalamun urang mah nangtukeun anak da makolot mah ieu teh. Dalain urang kumaha Allah atuh. Ya. Ibu teh pan bareto gareulis bareto. Teu bisa ditahan. Terus berjalan pan ngolotan nepi ka jiga kieu. Itulah ya. Dengan ketentraman hati, dengan kepasrahan dari iman itulah yang menyebabkan hidup itu tidak terlalu banyak gelisah. Mana tuh rek Ramadan itu kumahanya urang ke Ramadan ge acan meriweuh bangke watu kan Allah nu ngarizkian ya. Iya tenang we. Cuma masalahnya besar dan sedikit justru di situ ada kasih sayang Allah. Nah saeutik piganyaraneun atuh meniriweuh. Ya. Loba piganyaraneun saeutik piganyaraneun. Mending loba bari loba ganjaran, mending saeutik bari eueuh ganjaran. Nyiriweuh lah. Ya, gitu. Nah, disinilah. Jadi yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim kita minta ini. Tambah ilmu, tambah sesuai amal, yang ketiga tambah apa? Tambah ilmu, tambah sesuai amal, tambah penglihatan ini, ya. Yang keempat apa? Yang ketiga tambah sesuai amal, yang keempat tambah tajam penglihatan batin, yang kelima tambah tenteram, tambah tasdik makin yakin, dan yang terakhir tambah tenang, tenteram dalam menjalani kehidupan. Memang ngapoe ngobrolkeun ka susah we. Ngapoe gerak ngobrolkeun ka susah bari geus tahun-tahun tapi hari hirup we. Kuduna mah maot atuh. Turun ngobrolkeun ka susah, nu paling goreng patut ngobrolkeun ka susah keur dahar, lu kacida pisan.
Iya, malaikat geus gogoda gue nepi ka kitu jadinya. Jalanilah hidup kenapa sih? Ya. Itu. Serahkan pada Allah, tawakal. Kita hanya sekedar usaha, terserah hasilnya pada Allah. Nah, itulah yang dimaksud ihdinas siratal mustaqim. Jadi kita minta tambah ilmu, kita minta tambah sesuai amal. Yang ketiga tambah apa? Iya, tajam penglihatan. Yang keempat, tasdik tambah kuat membenarkan Nabi. Yang kelima, nah itu. Nah makanya kita semangat baca Quran, insya Allah. Satu persatu makna yang ada kita akan dapatkan. Dan jangan tergesa-gesa. Ada pensiunan yang lapor kepada saya dulu. Tanggal 15 Ramadan dia sudah selesai baca Quran 30 juz. Ustaz alhamdulillah Bapak tersering saya baca Quran 30 juz. Itu 15 tanggal 15 Ramadan. Saya tanya, Bapak menang naon? Bapak menang naon? Ngahulang we. Bapak sakadar macam atuh 2 poe ge beres. Pertanyaan saya, menang naon? Nah, habis dari Ramadan menang naon ke? Nah, disinilah ini yang kita minta. Jadi saya anjurkan, pamanya saya teh sok kore naon eusina apa yang akan diamalkan. Baca lagi pokoknya Bulughul Maram, bagaimana cara taharah Nabi, cara salat Nabi. Dewan Isbah sudah menerbitkan buku kecil supaya ringkas cara taharah dan salat Nabi. Sengaja ini untuk panduan. Nah, ini kesempatan untuk kita tambah tajam insyaallah. Ya, karena yang saya khawatirkan sekarang umat itu kurang tajam penglihatan batinnya. Katingali we jika benar ngilu gitu. Katingali we ngomong nate resep ngilu ge nanti dulu. Karena ini yang dikhawatirkan itu adalah syibhul haq. Parantos saja Ustaz. Sok itu terus ya. Oh gitu, mangga itu sok. Mangga, Pak. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Ustaz menutup, barangkali kalau ada pertanyaan atau Ibu Haji Lilis, Ibu Haji dulu. Hatur nuhun Ustaz. Tadi kan diterangkan bahwa untuk hari esok ge urang teh acan terang bagi terjadi. Kumaha urang mensikapi keputusan BMKG misalkan Ustaz. Kan ayeuna ayanya tentang cuaca. Terus kumaha urang ge hubunganna sareng satu Syawal teh terus diketahui setahun kemudian sebelumnya. Satu Syawal bahkan saat Idul Adha terus terang. Tak eta kumaha Ustaz maksudna? Ya. Yang pertama kita tahu itu perkiraan bukan kepastian. BMKG atas proyek terjadi hujan. Ya gitulah kenyataannya. Ini tauhidnya adalah hanya Allah yang tahu. Sepinternya manusia hanya perkiraan. Satu. Yang kedua, Allah sudah memberikan arahan untuk menghitung tanggal-tanggal atau waktu ibadah. Bisa dilihat dalam surat Taubah. Kemudian yang lainnya silahkan menghitung berdasarkan ijtihad. Dan ijtihad bisa jadi tidak sama
Itu penanggalan Muhammadiyah mungkin lebih dulu, Persis belakang, kita menghargai ijtihad. Karena diperintah untuk berijtihad. Menghitung silahkan, tentukan tanggal sekian. Yang kedua, kita percaya perhitungannya karena gerhana saja selalu tepat. Perhitungan gerhana selalu tepat. Di Ramadan ini akan terjadi gerhana. Nah, kita mempercayai karena kejujurannya ahli hisab kita. Kita ikuti saja karena kita tidak menghitung. Ya, hasil ijtihad. Gitu. Ya, cukup, Bu. Tadi mensikapi BMKG ya, misalkan nyerangkan bahkan akan ada angin, akan banjir misal. Tah misalkan orang teh beberes misalkan di bumi teh siap-siap naon, itu termasuk percanten kana eta teh? Boleh, tapi perkiraan, bukan kepastian. Mempersiapkan ya. Ibu tong kukulu terus hanas we beberes terjadi banjir nanti. Nah, itu mah perkiraan, boleh saja. Ya. Ya. Perkiraan ilmu. Kami siap-siapnya itu termasuk mempercayai ataupun misalkan enggak. Perkiraan, kita tetap pikirnya perkiraan, bisa jadi ya, bisa jadi tidak, siap-siap we gitu. Enggak apa-apa. Tapi jangan dibarengi dengan pasti. Nah, itu mah Allah. Iya. Ya. Itu nonsen. Sudah beres. Enggak ada lagi. Ya. Yang pertama, ketentuan global. Ada imam, ada makmum. Dan sebagai syarat afdholiyah yang baik bacaan Quran. Yang hafal itu afdholiyah. Andai kan tidak sesuai tajwidnya, yang imaman secara hukum sah, cuma imam harus belajar. Makanya di satu masjid untuk menentukan imam silahkan dijadwal ini yang tidak baik bacanya biar belajar dulu. Entong ditegur engke jadi itu dari ke masjid nih. Nah, itu diarahkan, silahkan. Jadi secara hukum sah. Ya. Yang kedua mengenai masih apa? Salat. Ya, yang lupa. Mestinya tahiyat awal berdiri, diberitahu duduk, ya udah duduk lagi. Kalau diberitahu, pokoknya mestinya tahiyat awal berdiri. Kata makmum subhanallah, duduk lagi. Ya udah, kita ikuti aja. Gitu. Tong misah ade. Imam teh diukli karena kurang aja nangtung, enggak, ikuti saja. Ya. Begitu. Ya. Terima kasih atas itunya. Tadi Ustaz hidayah datang dari mendengar dan melihat. Jadi pertanyaan saya, pamannya Nabi Muhammad dia mendengar, dia melihat, dia untuk berjuang untuk menegakkan Islam. Tapi hidayahnya tidak bisa dapat. Iya. Dan dalam ayat itu juga disebutkan di Al-Baqarah juga ada. Apabila hati sudah tertutup,
maka pendengaran pun jadi tertutup, penglihatan pun jadi tertutup. Tahu benar tapi hati yang tidak terima. Itulah yang dimaksud dalam Quran di innal ladzina kafaru sawaun a'andzartahum am lam tundirum layu khatamallah. Jika sudah begitu keinginannya, ya sudahlah, oleh Allah akan biarkan di dalam ketertutupannya. Jadi mendengar, melihat, tapi hati, makanya 3, pendengaran, penglihatan, dan hati. Kan sering, maaf ya, ada yang ngomong benar-benar nama cenah Ustaz eta teh ngomong nama ngan geuleuh we itu. Jadi hati dan caan, makanya ada 3, bil hikmah, 2 mauidhah hasanah, baru mujadalah. Begitulah manusia. Tapi kita tidak boleh memponis. Baru kita tahu sampai mati, sampai matinya kafir setelah terjadi. Kalau masih hidup mah bisa jadi ada perubahan, Pak. Kita tidak boleh memponis. Wah, jelema kitu mah geus moal bener deui, itu enggak boleh. Bisa jadi esok lusa dia lebih baik. Siapa yang nyangka Umar akan lebih baik seperti itu. Nah, jadi selama masih hidup kita tidak bisa mengklaim, memponis si eta mah geus moal bener deui, itu enggak boleh. Baru saja tahu kalau sampai mati kufur baru. Seperti Abu Jahal gitu. Kan di zaman Nabi Khalid bin Walid itu ya, ketika perang Uhud rusaknya umat Islam karena panglima kafirnya Khalid bin Walid. Tuh 19 tahun tuh ngadenge teh, baru masuk tuh tahun ke-17 Hijriah. Berarti perjalanan 11 tahun kakara asup teh bari Nabi geus hijrah ka Madinah di Mekah keneh henteu kitu we manusia mah. Makanya kita jangan memponis. Ya, begitu. Nu kitu mah geus mah bener deui. Nu kitu mah geus mah iman deui enggak boleh selama masih hidup karena ada harapan. Gitu. Tak gitulah. Bawa pamajikan geus mah balik ya mah tahulah. Sanunya aku isu kok jadi halus. Iya, jadi soleh. Gitu. Suami juga begitu, Pak, lagi mestinya saling mendoakan. Ya, cukup ya. Ya, terus. Oh, satu lagi sok atuh, Pak. Terima kasih Ustaz. Mohon koreksi tadi Ustaz mengatakan bahwa ketika kita mati nanti sampai ketika kita menghadapi pengadilan yang ditemui adalah Allah, seperti itu. Bukan pemimpin atau yang pemimpin apapun lah ketika ada di dunia, seperti itu Ustadz ya. Nah kemudian kalau begitu kita harus hati-hati juga terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpin, karena pemimpin juga bisa salah dan bisa keliru. Jangan sampai kita taklid juga karena akan sesat. Pertanyaan saya adalah bagaimana Ustadz ketika kita nanti menghadap Allah itu kita sendiri-sendiri atau kita berbaris bersama-sama dengan siapa yang kita sukai atau yang kita tidak sukai di dunia, itu satu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah itu mengenali kita padahal kita hidupnya itu jauh jaraknya. Bagaimana beliau mengenal kepada kita sebagai umatnya yang diakui, gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, dalam Quran jelas bahwa nanti manusia berkelompok zumaro, kafir, mukmin. Ya, dalam pertanggungjawaban masing-masing. Jadi ngambring, tapi nanti pertanggungjawabannya sendiri-sendiri di hadapan Allah. Begitu. Ya, itu banyak ayatnya itu. Kemudian kita tidak mengikuti pemimpin ulama begitu. Ikuti Quran Sunnah. Jadi kita menghargai ulama. Tapi tidak menjadikan tujuan.
hanya sebagai perangkat sampai ke tujuan. Tujuannya adalah Quran. Nah, kita terima fatwa ulama ketika mengarahkan ke Quran Sunnah. Ketika tidak mengarahkan kepada Quran Sunnah, mantong gitu. Sebab nanti ini yang akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian ya Rasul mau kenal kepada kita bagaimana, ketemu juga tidak. Ya, malah sudah 1500 tahun lebih. Kalau dengan sahabat mah mungkin kenal beliau karena ketemu. Kalau dengan kita dama wawuh moal atuh Nabi sama irung beda. Nah, gitu. Nah, disinilah sahabat bertanya, kaifa ta'rifu ummataka ya Rasulullah? Bagaimana engkau kenal pada umatmu, ketemu juga tidak? Kalau dengan kami ketemu, tapi yang lain. Beliau mengatakan ada ciri khusus pada hari kiamat itu. Apa ciri khusus umat Rasul? Cahaya di wajah, tangan dan kaki dari bekas wudu. Itu cirinya. Oh, ini umatku. Kena cenah abdi itu sok wudu tapi Nabi teu wawuheun. Wuduna beda jeung Nabi. Ya. Ongko sok wudu tapi Nabi teu wawuheun ke dina kiamat. Wuduna beda jeung Nabi itu teh. Jadi cirinya enggak ada. Yang kedua ada bekas sujud. Itu ciri umat Nabi. Siapa yang tahu? Ya Nabi nanti di situ. Nggak bisa dilihat dari dohir. Mun hideung tarangna tukang sujud. Nah, nu gatau pisan mah orang irian hideung kabeh. Ya itu. Jadi Nabi mengatakan, aku kenal umatku satu karena ada ciri khas, yaitu dari bekas wudu. Yang kedua yaitu dari bekas sujud. Itulah simahum fi wujuhi min asaril wudu. Itu ya. Beres ya? Udah? Iya. Udah ada patarasan deui engke diwerahnya segitu. Ya, aku qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.